Shalom, kita akan lanjut dari pelajaran sebelumnya dengan tema apakah aku keturunan Kain atau keturunan Set? Apakah aku keturunan Kain atau keturunan Set? Dari antara garis keturunan Kain dan garis keturunan Set, kita harus berdiri di mana? Di Taman Eden, Adam menerima perkataan ular sebagai Allah yang baru baginya. Nah, semenjak itu, dua arus rohani terus berlanjut sampai akhir zaman. Jadi jika kita ada di posisi garis keturunan Kain, kita harus segera ganti jalur ke garis keturunan Set. Coba sedikit review. Yang pertama, permulaan mereka berbeda kan? Permulaan mereka berbeda. Poin 1, garis keturunan Kain dimulai dengan pergi meninggalkan Allah. Poin 2, garis keturunan Set dimulai dari Allah. Yang kedua besar, cara hidup mereka berbeda. Poin 1, garis keturunan Kain, pusat hidup mereka adalah diri mereka. Nah, di pelajaran sebelumnya kita telah bahas tentang dua orang. Yabal, bapak dari semua peternak. Yubal, bapak dari semua orang yang memainkan kecapi dan seruling. Nah, hari ini poin 3, kita bahas Tubal Kain. Tubal Kain adalah orang yang membuat beraneka peralatan besi. Kejadian 4 ayat 22. Jadi ia juga adalah akar dari gagasan sayap kiri di zaman sekarang ini, yang suka kekerasan dan menghasut. Pada namanya terdapat kata Kain juga. Dan ini memperlihatkan bahwa ia melanjutkan gagasan Kain. Nah, Tubal artinya mengalir deras atau berkembang atau berlari. Nah, ini adalah nama yang diberikan sambil Lamek mengharapkan perkembangan dari garis keturunan Kain. Coba saudara bayangkan, semenjak Kain, sifat dosa itu terus berlanjut. Lalu pada zaman Tubal Kain, ya, sifat dosa dan kejahatan itu meluap-luap, berlari. Sehingga misalnya jika tidak cocok dengan perasaan diri atau kehendak diri, maka ia menjadi alan yang tajam dan menusuk lawannya, melukai, bahkan membunuh. Meskipun garis keturunan Kain sukses di dunia, mereka tidak ada hubungan apapun dengan Allah. Di hati mereka tidak ada Allah. Mereka hanya menjalani kehidupan yang berpusat pada diri mereka sendiri. Kalau begitu, semenjak Lamek, kapankah sifat dosa dan kejahatan dari garis keturunan Kain itu memuncak? Dalam hal membangun menara Babel, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri itu tampak dengan jelas. Nah, kenapa membangun menara Babel? Motivasi dan tujuannya adalah untuk menampakkan diri mereka, bukannya mencintai Allah. Kejadian 11 ayat 4. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Nah, garis keturunan Kain hidup bukan dengan menaruh Allah di hati, di pusat hati, tetapi pusatnya adalah diri mereka. Tidak ada satupun catatan tentang mereka bekerja atau melayani untuk kehendak Allah. Poin kedua, nah lalu garis keturunan Set yang pusat hidupnya adalah Tuhan Allah. Jadi pada silsilah mereka tidak ditemukan jejak kesuksesan duniawi atau ketenaran mereka, ya kan? Tapi dengan yang jelas, mereka menjalani kehidupan yang menjunjung tinggi Allah, memuliakan Allah. Misalnya Enos, generasi ketiga, kehidupannya memanggil nama Tuhan dan beribadah. Kejadian 4 ayat 26. Mahalalel, generasi kelima, kehidupannya bersyukur, bernyanyi pujian untuk Allah. Henok, generasi ketujuh, kehidupannya
hidup berjalan bersama dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22, Ibrani 11 ayat 5. Metusala, generasi ke-8, kehidupannya mengetahui penghakiman Allah sehingga penuh dengan kesadaran akan akhir zaman. Lalu Lamek, generasi ke-9, bagaimana? Kehidupannya mengharapkan istirahat yang akan Allah berikan dan Mesias. Maka menamai anaknya Nuh kan. Nuh, generasi ke-10, kehidupannya takut akan Allah, membangun batra yang diperintahkan kepadanya. Ibrani 11 ayat 7. Nah, demikianlah saudara, jika menempuh jalan garis keturunan Kain, bisa saja lebih mudah memperoleh uang, nama baik, atau kuasa yang sementara. Bisa juga diirikan orang-orang. Bisa juga diirikan orang-orang. Tetapi akhirnya ada celaka. Yudas 1 ayat 11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Lalu di ayat 12 sampai 13, mereka diumpamakan sebagai 3 hal yang ada di laut, bumi, dan langit. Yaitu di laut, bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Bumi, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Lalu langit, bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Nah, kehidupan mereka penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, kesedihan, kesakitan, dan penderitaan. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Nah, saudara-saudara, di dunia ini semua orang hidup dengan mengejar kehidupan yang seperti Kain. Nah, di dunia yang seperti demikian, tidaklah mudah untuk hidup sebagai garis keturunan Sen yang berpusat pada Allah. Namun, kehidupan yang berpusat pada Allah, yaitu kehidupan yang mana firman menguasai diri kita, itulah kehidupan yang sungguh diberkati. Tuhan Allah akan bertanggung jawab dan melindungi kehidupan saudara yang seperti demikian dari awal sampai akhir. Dan seperti Yesus, nama kita pun akan ditinggikan. Filipi 2 ayat 19. Dan pada akhirnya, nama kita akan dibuat tidak terhapus untuk selama-lamanya. Yang ketiga, kita lihat catatan tentang kelahiran dan kematian yang saling berbeda. Catatan tentang kelahiran dan kematian yang saling berbeda. Tuhan Allah adalah sosok yang menghitung dengan tepat dan akurat, teliti. Misalnya, jumlah bintang. Katanya di galaksi di mana kita tinggal, jumlah bintangnya itu 200 miliar. Ini dikaji di buku ketiga kan, dari sejarah penebusan. Di alam semesta ada 100 miliar galaksi. Maka total bintang itu 200 miliar dikali 100 miliar bintang. Mazmur 147 ayat 4. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Bahasa Ibrani-nya mana, menentukan. Jadi counts, bisa juga diterjemahkan counts, yaitu menghitung jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Nah, kemudian jumlah yang akan memperoleh keselamatan di antara bangsa-bangsa itu juga dihitung. Mazmur 87 ayat 6. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa ia dilahirkan di sana, Selah. Kemudian jumlah rambut kita. Rambut manusia itu, saudara, setiap hari rontok kan, juga ada yang tumbuh baru. Rata-rata orang jumlah helai rambutnya adalah 100.000. Nah, itu yang Allah hitung semua. Matius 10 ayat 30. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebagai referensi, jumlah langkah kita dan hari-hari kita pun Tuhan tahu. Mazmur 139 ayat 2 sampai 3. Mazmur 90 ayat 12. Nah, seperti demikian, jika lihat Alkitab,
Tuhan Allah adalah Allah yang menghitung semuanya seperti demikian. Di perjanjian baru juga sama, saudara. Murid Tuhan Yesus, murid Yesus pun berapa orang? 12, 70 murid. Juga ada 120 murid. 120 orang murid. Lalu kalau di kitab Wahyu 144.000. Selain banyak orang yang berpakaian putih yang tak terhitung banyaknya. Ya. Poin 1, kita lihat. Bagi garis keturunan Kain, tidak ada catatan kelahiran dan kematian mereka. Pada garis keturunan Kain, tidak ada catatan kapan mereka lahir dan kapan mereka mati. Fakta tidak adanya catatan tentang tahun-tahun mereka yang detail, itu meniraikan apa? Itu memperlihatkan bahwa mereka menjalani kehidupan yang tidak diingat Allah. Jadi Roh Kudus membuat hal itu tidak dicatat. Maksudnya mereka ada di luar perhatian Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang pada mereka iman akan Allah dan warisan rohani tidak diteruskan. Dengan kata lain, tidak ada yang namanya pewarisan iman yang seperti dikatakan di Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Mereka tidak ada hubungan dengan kehidupan yang mewariskan kebenaran dan keadilan Tuhan. Bagi mereka, tidak ada jejak mereka memperhatikan waktu dan masa sejarah penebusan. Mereka hanya hidup dengan berpusat pada diri mereka, egosentris, kepuasan diri mereka, dunia diri mereka, dan individualis. Hari ini kita pun saudara, jika kita menjalani kehidupan yang seperti demikian, kita tidak akan diingat Allah. Nah, dengan menuju pada manusia yang tidak kunjung menyadari kehendak Allah sampai akhir, itu diumpamakan sebagai apa? Diumpamakan sebagai binatang. Mazmur 49 ayat 12, 13 dan 21. Pengkhotbah pasal 3 ya, ayat 18 sampai 19. Nah, pada akhirnya garis keturunan Kain hanya dicatat sampai generasi ke-7 saja. Singkat. Lalu berakhir begitu saja. Itu Adam, Kain, Henok, Erat, Mehuyael, Metusael, Lamek. Selesai begitu. Anaknya Yabal, Yubal, Tubal, Kain. Nah, dan catatan tentang kelahiran dan kematian atau pencapaian tahun mereka pun tidak ada. Mazmur 1 ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Mazmur 1 ayat 6b, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amsal 6 ayat 15, itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Amsal 24 ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Saya harap agar kita semua menjadikan garis keturunan Kain yang seperti demikian sebagai cerminan yang buruk bagi kita. Poin kedua, garis keturunan Set. Garis keturunan Set, tahun kelahiran dan kematian mereka dicatat dengan akurat. Yaitu ada catatan tentang umur memperanakan anak, rentang umur, dan umur mati. Yaitu siapa memperanakan anak di usia berapa, hidup berapa tahun lagi, ya, dan mencapai umur berapa lalu mati. Kejadian 5 ayat 3 sampai 4. Nah, di sini saudara coba perhatikan, mencapai umur, bahasa Ibraninya hayakolyom, arti langsungnya hidup di semua hari-hari. Hidup di semua hari-hari. Jadi ini bukan berarti mereka hanya hidup lama saja. Tapi artinya mereka telah menggenapi tujuan kehidupan yang Allah berikan bagi mereka lalu pergi. Nah, dengan menuju pada kematian demikian, apa yang Alkitab katakan?
kematian yang diberkati. Diberkati. Wahyu 14 ayat 13. Nah, saudara-saudara, ketika kita memperhatikan firman dan menjaganya di hati, itu menjadi hidup bagi kita. Yang dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Kalau begitu, apa rahasia untuk menerima berkat, yaitu agar kita bisa penuh dengan hikmat dan bisa mencapai rentang umur atau hari-hari yang telah ditentukan Tuhan bagi diri kita masing-masing. Itu adalah dengan kita takut akan Allah, menjauhkan diri kita dari dosa, dan menghormati orang tua. Khususnya saudara, menghormati orang tua adalah perihal kita mengingat sumber keberadaan diri kita. Ini dibahas di buku ke-7 kan. Lebih lagi, lebih mendasarnya, itu adalah perihal kita menghormati Allah yang membuat orang tua. Jika kita rangkumkan lagi, garis keturunan Kain memang mereka makmur di dunia. Tetapi mereka terputus dari Allah. Bahkan mereka menghalangi umat pilihan dan berusaha menutup arus sejarah penebusan. Singkat kata, garis keturunan Kain dicatat sebagai silsilah yang tidak ada Allah, tidak berala. Sedangkan garis keturunan Set, akarnya adalah Tuhan Allah. Dan mereka menjadi aktor-aktor utama dalam sejarah penebusan. Mereka menjadi nenek moyang dari umat pilihan dan menikmati berkat panjang umur. Apakah saudara mau menjadi keturunan Kain yang hidup dengan mengejar kepuasan diri, kesuksesan, dengan berpusat pada diri sendiri? Atau apakah saudara mau hidup sebagai garis keturunan Set yang berpusat pada Allah, yang mana firman berkuasa atas diri saudara? Kasih karunia Allah terbuka bagi semua orang, tetapi pilihannya ada pada kita masing-masing. Pada akhirnya saya sungguh berdoa dan memberkati dalam nama Tuhan Yesus agar saudara dan saya dan saudara semua bisa berdiri di garis keturunan Set yang selalu hidup dengan berpusat pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, hari ini pun kami bisa merenungkan firman sejarah penebusan. Kiranya kami bisa menjalani kehidupan yang mana firman menguasai diri kami. Tolonglah agar nama kami diingat, tahun-tahun kami dihitung Tuhan. Bantu agar kami selalu berusaha untuk pewarisan iman. Izinkanlah kami selalu penuh dengan hidup Tuhan dan memuliakan Tuhan Allah Bapa kami. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati.